semuanya, kami dari kelompok 3, kami sedang membahas mengenai proyek mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun topik yang kami angkat yaitu mengenai persepsi guru di Kalimantan Barat terhadap kurikulum merdeka. Apa aja sih kegiatan kami selanjutnya? Stay tune ya. Bye. Halo guys, jadi hari ini kelompok 3 kita lagi mencari artikel. Jadi satu orang tuh diwajibkan mencari 6 artikel. Nanti kita dikumpulin jadi mungkin sekitar 54 artikel. Jadi mereka lagi mencari artikel guys. Bye, stay tune ya. Halo, jadi hari ini kelompok 3, kelompok kami melanjutkan pembuatan kerangka proposal. Semuanya kerja ya teman-teman ya. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan melihat perkembangan proyek kami. Selamat menyaksikan. Halo guys, jadi hari ini kami sedang melakukan pengisian proposal. Halo, hari ini kami sedang melakukan pencarian sumber citasi berdasarkan artikel yang sudah kami kumpulkan kemarin. Halo guys, kita lagi dalam pembuatan cover dan penentuan wawancara guru sekolah dasar yang berada di Kalimantan Barat. Nah teman-teman, jadi itulah tadi beberapa cuplikan mengenai langkah-langkah pengerjaan proposal penelitian yang kelompok kami lakukan. Selanjutnya, kami mencari beberapa guru sekolah dasar yang ada di Kalimantan Barat untuk dijadikan responden dalam proyek penelitian ini. Pada tahap wawancara, kami melakukannya secara online dan offline. Wawancara online yang kami lakukan yaitu melalui via pesan suara atau voice note dari aplikasi WhatsApp. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu memanfaatkan kebebasan siswa untuk menerapkan kurikulum merdeka dalam merancang pembelajaran? Saya memanfaatkan kebebasan siswa untuk menerapkan kurikulum merdeka dalam merancang pembelajaran, yaitu dengan cara memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif serta inovatif. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penerapan kurikulum merdeka di kelas yang Ibu ajar? Apakah siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam belajar? Respon peserta didik saya terhadap penerapan kurikulum merdeka adalah mereka lebih aktif pada saat mengikuti pembelajaran. Karena pembelajaran yang saya terapkan berpusat pada peserta didik yang menggunakan metode dan media bervariasi. Yang ketiga, pembelajaran seperti apa saja yang sudah Ibu terapkan di kelas? Nah, saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, yaitu dengan memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang terakhir, apakah pembelajaran yang Ibu terapkan tersebut membantu meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, ini sangat membantu karena dengan menerapkan pembelajaran berferensiasi, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif sesuai dengan minatnya. Wawancara offline yang kami laksanakan yaitu di SD Negeri 54 Pontianak. Halo Ketua, good morning. Halo. Gimana persiapan hari ini? Lumayan menegangkan. Gimana Ibu? Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, paham. Kami sedang berkunjung di SD 54 Jeruju. Halo semuanya. Nah, sekarang kami sudah berada di SD Negeri 54 Pontianak. Tujuan kami datang kemari adalah ingin mewawancarai beberapa guru mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Seperti apa sih keseruan kita di sini, Wah? Seru banget. Guru-gurunya super baik, murid-muridnya juga ramah. Pertama Bu, menurut pandangan Ibu, apakah kurikulum Merdeka ini mempengaruhi evaluasi dalam penilaian siswa Bu?
Kalau setiap kurikulum pasti mempengaruhi evaluasi ya, terutama di bagian asesmen dan penilaiannya. Dulu kan di 2013 kan asesmennya itu hanya fokus ke aspek kognitif, keterampilan, sama afektif. Kalau kurikulum merdeka sekarang penilaiannya itu secara menyeluruh gitu. Dari awal ada asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan anak, terus lalu nanti setiap pembelajaran ada asesmen formatifnya buat menilai gimana pembelajaran di kelas apakah sudah berhasil. Lalu ada asesmen sumatif itu yang jadi kalau menurut saya kurikulum merdeka itu evaluasi mempengaruhi jelas, tapi lebih menyeluruh dari 2013 itu menurut saya. Bagaimana Ibu memanfaatkan kebebasan itu dalam merancang pembelajaran? Iya, memanfaatkannya sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Misalnya kita mau ngajak anak misalnya dalam pembelajaran IPA tentang tumbuhan. Nah, jadi kita tuh bawa anak-anak tuh suruh bawa tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan apa? Misalnya kita mau pengenalan dari tumbuhan itu kan dari akar, batang, lalu daun, bunga, buah, biji kan, supaya nyata itu kita memang suruh anak-anak bawa bendanya yang asli. Nah, bukan hanya kita, bisa juga kita putarkan dulu videonya kan. Nah, setelah anak-anak melihat, oh ini seperti ini tumbuhannya, yang aslinya tuh seperti apa ini. Begitu kalau dalam Merdeka Mengajar itu, mereka mengajar, merdeka belajar kan. Merdeka kita kondisikan sesuai dengan situasi yang ada di lingkungan kita. Pohon apa yang ada, anak-anak punya suruh bawa gitu. Selama Ibu menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, apakah Ibu ada merasakan tantangan khusus, Bu, saat menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di kelas? Tantangan saya rasa setiap kurikulum pasti ada ya. Baik itu kurikulum K13, kurikulum yang sebelum-sebelumnya juga, termasuk kurikulum Merdeka ini. Tantangan terbesar kalau kurikulum Merdeka ini ya bagaimana menyiapkan pembelajaran yang bermakna sih bagi siswa itu, jadi nggak monoton. Jadi yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, jadi kalau guru sudah menyiapkannya pembelajaran itu dengan baik, maka insya Allah tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik. Nah, tantangannya itu bagaimana supaya tujuan pembelajarannya itu bisa dicapai dengan baik, dengan pembelajaran bermakna, dan siswa ini enjoy belajarnya bagaimana. Nah, itu yang harus dipikirkan setiap hari kan, karena memang belajarnya setiap hari, dan satu hari itu bukan hanya satu pelajaran, satu hari itu bisa beberapa mapel. Gitu aja tantangannya. Dan juga karena banyak prakteknya ini, banyak kerjasama juga dengan orang tua di rumah. Nah, Jadi kendala kami selama proses wawancara kemarin adalah sulitnya menentukan waktu bersama pihak sekolah terkait proses wawancara kami. Karena jam perkuliahan kami dengan kegiatan-kegiatan guru di sekolah tersebut memiliki jadwal yang berbeda-beda. Jadi itulah yang menjadi kendala kami selama proses wawancara kemarin. Kendala kami saat melakukan wawancara online yaitu sulitnya mencari responden dan kurangnya respon dari responden, sehingga penelitian yang kami lakukan menjadi terhambat. Himbasi